Nah, tahukah kamu, ternyata cairan yang sudah kita buat ini benar-benar sangat luar biasa untuk khasiatnya. Nah, cukup kita oleskan di anu, banyak yang belum tahu, ternyata bikin istri kita puas dan ketagihan. Nah, jadi untuk di kesempatan video yang satu ini, di sini kamu akan melihat cara pembuatannya. Dan untuk tahap-tahapannya pun juga sangat mudah dan gampang sekali kita coba dan kita praktekkan sendiri di rumah. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman jangan lupa klik like, share, and subscribe biar channel saya ini bisa berkembang. Let's go. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap cara pembuatannya. Sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya, di depan saya ini sudah saya sediakan beberapa bahan yang harus kita sediakan terlebih dahulu. Dan untuk bahan yang pertama yang harus kita sediakannya, teman-teman bisa menyediakan sebuah pewangi pakaian atau baju seperti ini. Dan untuk mereknya, teman-teman juga bebas menggunakan pewangi baju atau pakaian merek apa saja. Yang penting sering kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya kita pergunakan sebagai pewangi pakaian seperti ini. Nah, kemudian jika sudah kita sediakan, teman-teman bisa menyediakan bahan yang kedua, yaitu sebuah odol atau pasta gigi seperti ini. Nah, untuk mereknya teman-teman juga bebas menggunakan odol merek apa saja. Yang penting odolnya ini juga sering kita butuhkan untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya kita pergunakan sebagai pencegah gigi berlubang dan membersihkan kudel-kudel kita yang menempel di bagian gigi kita. Nah, jika si odolnya ini sudah kita sediakan seperti ini, teman-teman juga bisa menyediakan bahan yang berikutnya, yaitu sebuah minyak kayu putih seperti ini. Nah, jadi minyak kayu putih ini juga sering kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya kita sering kita pergunakan sebagai kerokan dan perut kembung ketika kita mengalami sakit. Nah, jadi si minyak kayu putih ini juga sudah kita sediakan seperti ini. Teman-teman juga bisa menyediakan bahan yang terakhir, yaitu sebuah wadah. Nah, jadi untuk wadahnya teman-teman juga bebas menggunakan wadah apa saja. Yang penting wadahnya nanti bisa kita pergunakan sebagai tempat penampungan dan sekaligus tempat pencampurannya. Nah, teman-teman, jadi di depan saya ini sudah saya sediakan semuanya untuk bahan-bahannya. Kemudian kita lanjut untuk ke tahap yang pertama. Nah, untuk tahap yang pertama, di sini teman-teman bisa langsung tinggal kita tuangkan saja si odol secukupnya seperti di dalam video yang satu ini. Nah, jadi di sini saya cukup menggunakan odol sedikit saja seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa menutup kembali si odolnya biar tidak garing dan bisa kita pergunakan kembali. Nah, jika sudah kita tuangkan si odol ini sedikit saja seperti ini, kemudian teman-teman bisa lanjut untuk langkah yang kedua. Nah, untuk langkah yang kedua, teman-teman bisa langsung tinggal kita tuangkan saja secukupnya juga si pewangi baju atau pakaian seperti ini. Nah, jadi cukup sedikit saja seperti ini sesuai kebutuhan yang kita pergunakan. Untuk bahan yang terakhir, teman-teman bisa langsung tinggal kita campurkan saja beberapa tetes sekitar 10-15 tetes dari minyak kayu putih yang sudah kita sediakan dari tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya cukup menambahkan sebanyak 10 tetes dari minyak kayu putih yang sudah kita sediakan seperti ini. Nah, jika tiga bahan sudah kita tuangkan semuanya menjadi satu di dalam wadah yang sudah kita sediakan dari tadi, teman-teman bisa lanjut untuk tinggal kita aduk-aduk saja seperti ini. Nah, biar ketiga bahan ini bisa tercampur secara sempurna alias merata. Nah, teman-teman, jika dirasa sudah tercampur secara sempurna alias merata, nanti ketiga bahan akan menjadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, setelah kita campurkan menjadi satu di dalam wadah yang sudah kita aduk-aduk,
hasilnya bakalan seperti dalam video yang satu ini. Nah, jika sudah seperti ini sudah tercampur secara sempurna. Kemudian kita lanjut untuk ke tahap yang berikutnya. Nah, kemudian setelah kita buat untuk cairannya seperti ini, kemudian teman-teman bisa menyediakan beberapa lembar tisu seperti ini. Di sini saya cukup menggunakan 2 lembar saja seperti ini sudah cukup. Kemudian teman-teman bisa lanjut, teman-teman bisa tinggal kita lipat saja seperti dalam video yang satu ini menjadi beberapa lipatan. Nah, jika dirasa sudah cukup, nanti hasilnya bakalan menjadi persegi panjang seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa lanjut, tinggal kita tuangkan saja cairan yang sudah kita buat ini di atas tisu yang sudah kita lipat menjadi beberapa lipatan seperti ini. Nah, teman-teman, jika dirasa sudah kita tuangkan semuanya cairannya di atas tisu, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa lanjut, kita tutup kembali seperti ini. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa menyediakan sebuah plastik, dan untuk jenisnya teman-teman bebas menggunakan plastik apa saja, yang penting bisa kita pergunakan seperti di dalam video yang satu ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung tinggal kita tutup kembali seperti ini. Sangat mantap, sangat rapi sekali. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa menyediakan bahan yang berikutnya, yaitu sebuah peniti seperti ini ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kita buka terlebih dahulu. Jika sudah kita buka, teman-teman bisa lanjut, tinggal kita lubangi, kita tusuk-tusuk saja seperti ini. Nah, teman-teman, setelah kita lubangi, kita tusuk-tusuk menggunakan sebuah peniti, hasilnya bakalan berlubang-lubang kecil-kecil seperti ini. Sangat mantap sekali, bukan? Kemudian untuk sepertinya ini tinggal kita tusukkan saja, kita cantokkan saja di bagian pojok atas kanan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke tahap cara pengaplikasiannya. Let's go. Nah, dan ternyata cairan yang sudah kita buat ini bisa kita manfaatkan sebagai aroma terapi, dan sekaligus juga bisa kita manfaatkan sebagai mengusir nyamuk atau bahkan serangga yang berada di dalam rumah kita atau di dalam ruangan rumah kita. Nah, dan hasilnya untuk aromanya benar-benar sangat-sangat luar biasa di dalam ruangan rumah kita yang setelah kita cantolkan di depan kipas angin ini, benar-benar memiliki aroma yang sangat-sangat wangi sekali dan langsung menyebar di dalam ke seluruh dalam ruangan rumah kita. Ini benar-benar bikin istri kita puas dan pastinya ketagihan. Ini benar-benar sangat mantap dan sangat luar biasa. Trik yang satu ini sebagai penghemat, bikin istri kita puas dan pastinya ketagihan. Karena teman-teman tidak usah membeli yang namanya pengharum ruangan, cukup menggunakan trik yang satu ini, bikin hemat, pastinya istri ketagihan. Nah, teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah. Jika ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan ide-ide kreatif berikutnya. Sekian dari video saya ini, sampai berjumpa kembali lagi, see you next time.